Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yahya Adian bertindak sebagai guru SD kelas 6 Malang yang akan menyampaikan metode pembelajaran yang bertemakan tata cara bertayamum. Dan di sini saya akan menggunakan metode simulasi. Metode simulasi itu ialah menurut Pusat Bahasa Depdiknas pada tahun 2005 adalah suatu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Lalu penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statik ataupun juga peniruan. Adapun juga penemu dari metode simulasi ini adalah dari bangsa Romawi dan juga bangsa Eropa pada tahun sekitar 1920-an dan diadopsi oleh Dr. Jacob Levi Moreno pada bidang psikologi. Adapun pada metode simulasi terdapat 5 keunggulan. Yang pertama, yaitu siswa dapat melakukan interaksi sosial dan juga komunikasi dalam kelompoknya. Lalu keunggulan yang kedua ialah aktivitas siswa itu cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga siswa terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ialah dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial, yaitu merupakan implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Lalu keunggulan yang keempat adalah mampu membina hubungan personal yang positif. Dan juga keunggulan yang kelima adalah dapat membangkitkan imajinasi siswa tersebut. Adapun kelemahan dari metode simulasi ini ialah yang pertama relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Lalu kekurangan yang kedua ialah sangat bergantung pada aktivitas siswa. Dan kekurangan yang ketiga ialah cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Lalu yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi sosiodrama sehingga dianggap sosiodrama ini kurang efektif ataupun tidak efektif. Lalu pada penjelasan kali ini, adapun dalam kondisi tertentu, Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bertayamum, yaitu menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dari hadas. Adapun dasar hukum bagi kemudahan tersebut ialah di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka kamu bertayamumlah dengan tanah yang baik ataupun suci, sapulah mukamu dan juga kedua tanganmu. Lalu untuk tata cara bertayamum akan saya berikan videonya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menemukan kedua telapak tangan ke tembok seperti ini, lalu mengusapnya ke wajah secara menyeluruh seperti ini. Lalu yang kedua, menegukkan ke tembok tetapi di sisi yang lainnya untuk mendapatkan kedua yang lain, lalu mengusapnya dari tangan sebelah kanan terlebih dahulu seperti ini, dan juga mengusap tangan sebelah kiri seperti ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Setelah melihat video rekaman tutorial bertayamum tadi, maka untuk mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Salah satu di antaranya ialah Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab Fikih Al-Manhaj pada halaman 94, yang dimana menurutnya itu ada 4 alasan diperbolehkannya untuk bertayamum. Yang pertama, apabila dalam situasi yang benar-benar tidak mendapatkan air atau tidak ada air atau hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, maka harus dilakukan bertayamum. Lalu misalnya ketika kita berada di gunung, di padang pasir dan hal sebagainya yang tidak memungkinkan kita untuk berwudu. Lalu yang kedua, apabila jauhnya air diperkirakan di atas 2,5 km. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya sedang di penjara, terhalangi musuh atau binatang buas, dan ataupun juga sedang sakit, maka
Jika kita menggunakan air akan membuat sakit kita tambah parah ataupun tidak baik untuk sakit kita. Yang keempat, apabila dalam keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk kita menggunakan air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.